Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Ini dia Coros Space 4, udah saya tulis di postingan terbaru. Ada update, yaitu heart rate sensornya udah dibenerin ya, datanya. Jadi kalau sekarang lihat di VLT CX atau GPX, udah gak ada lagi kotak-kotak kayak smartwatch yang harganya di bawah 1 juta. Smartwatch murah lah. Sekarang udah bener, bahkan bukan cuma datanya aja, dan saya bandingkan itu hasilnya atau akurasinya cakep banget. Untuk membanding seperti biasa, saya bandingkan dengan Amazfit Helio Strap ya, perangkat yang memang dikhususkan buat heart rate sensor. Kita lihat bareng-bareng aja lah ya. Seperti biasa, mulai dari performa lock GPS, kemudian data hasil trackingnya, apakah ada motong-motong atau enggak. Ini kan dual band, masa ada motong-motong, dan kita lihat juga lebih detail di tikungan-tikungan tajam. Salah satu keunggulan dual band daripada single band ya, apalagi kalau bukan lock posisi awal yang cepet ngebut. Nah, kita coba di sini. Tuh, udah lock. Jadi cepet banget ya. Kita coba back lagi. Kembaliin lagi ke paling awal. Oke, masuk. Tuh, udah ngelock lagi dan sinyalnya full. Tapi kan ini di outdoor ya. Di indoor juga dual band itu dia bisa tetap lock. Ya gambarannya kayak di HP lah ya. Rata-rata HP itu kan pakai dual band ya GPS-nya. Jadi meskipun di dalam ruangan itu tetap bisa. Kalau kasusnya dipakai pas lagi olahraga, ya siapa tahu tracknya kan ngelewatin banyak gedung-gedung tinggi gitu kan. Atau mungkin di sini ngelewatin banyak pepohonan. Kalau bukan dual band bisa aja terjadi potong-potong atau harus lock posisi awal lagi. Sekarang kita coba di indoor ya. Oke, saya baru masuk dan gak saya coba dulu ya barusan. Jadi ini benar-benar real experience. Kita masuk ke olahraga. Kalau kamu nonton video short pasti udah tau lah. Coros Space 4 ini bisa lock GPS meskipun di dalam ruangan. Oke, terbukti ya ngelock. Coba sekali lagi. Karena kemarin saya pernah bikin video perbandingan ya, lock GPS antara Coros Space 4 ini dengan Amazfit T-Rex 3 Pro. Dan keduanya bisa lock di dalam ruangan. Ya, lock lagi, cepet aja. Untuk lock posisi awal, performa lock GPS dual band di Coros Space 4 ini terbukti cakep meskipun di area sulit, itu di dalam ruangan kayak gini. Terus gimana dengan performa pace? Nah sebenarnya pas di awal-awal tuh sama dengan beberapa smartwatch yang udah saya tes ya. Jadi ada delay gitu tapi nggak lama. Jadi pas awal lari dia diem dulu, belum keluar pace-nya, tapi beberapa detik kemudian baru muncul. Dan saya bandingkan dengan pace yang ditampilkan di iPhone, itu cukup beda. Ya cukup beda. Sayangnya saya nggak bisa ngasih rekaman ya karena lari sambil bawa 2 HP itu sulit. Kemudian di pertengahan pas saya lagi lari cepat, kemudian saya pelanin secara instan, itu juga ada sedikit delay. Jadi gak langsung seperti yang ditampilkan di HP. Sekarang kita lihat hasil trackingnya. Untuk line warna oranye, ini Coros ya, Space 4. Sedangkan warna biru, ini GPS iPhone. Kita mulai dari titik start. Di situ ada sedikit perbedaan karena start di iPhone itu ada hitung mundur. Sedangkan di Coros langsung pas kita start langsung direkam gitu posisi awalnya. Kemudian untuk belokan tajam atau tikungan tajam keduanya bagus. Di tikungan ini juga bagus. Di jalan setapak ini lebih bagus iPhone, tapi Coros bagus juga. Di jalan utama atau jalan gede di sini juga iPhone ada error agak sedikit ke kanan ya, padahal dari kiri. Apalagi di titik ini iPhone ke kanan, sedangkan ini yang sesuai ya Coros. Nah, jalur yang ini. Kita ke tikungan selanjutnya. Kalau saya lihat sih di sini iPhone dan juga Coros keduanya sama-sama agak sedikit melebar ya. Bedanya Coros melebar ke kiri sedangkan iPhone melebar ke kanan dan diteruskan ke sini. iPhone masih tetap di sebelah kanan. Hasil trackingnya mulus kok ya, nggak ada masalah. Di tempat yang banyak pepohonan kayak gini juga aman. Nah di sini kalau belum dual band GPS ya single band, dan single bandnya jelek karena rata-rata sekarang tuh single band aja udah bagus ya.
Di pepohonan kayak gini, banyak pepohonan gini tuh bakalan hilang, motong ya. Dari sini tiba-tiba kebaca lagi GPS-nya di sini. Tiba-tiba ada garis lurus aja ya. Tapi di sini bener-bener ngikutin track. Kita masuk lagi ke tikungan selanjutnya. Di sini juga tidak ada masalah, kecuali ya posisinya yang agak sedikit bergeser. Dan ini dia untuk titik finishnya. Koros mencatat sedikit lebih jauh. Padahal ya saya matiin berbarengan ya. Berbarengan tuh maksudnya nggak jalan lagi, tetap di titik itu. Kalau soal waktu berhenti ya pasti ada perbedaan ya. Saya harus mencet satu-satu, nggak bisa barengan langsung. Ini untuk waktu berhenti di iPhone 40 menit 1 detik dan ini Koros 40 menit 7 detik. Perbedaan jaraknya, iPhone mencatat 4,10 km sedangkan Koros 4,14 km. Jadi persis ya, Koros sedikit lebih jauh pembacaannya. Ada beda sekitar 30-40 meteran. Sekarang lihat nih, data heart rate-nya sudah bener. Real time-nya beneran kelihatan gitu ya. Kalau sebelumnya kan agak sedikit kotak-kotak. Ini baru tampilan heart rate yang dicatat oleh Korosnya aja ya. Sekarang kita coba masukkan dari Heliostrap dan mirip banget ya. Ada beda-beda sedikit, tapi overall untuk rata-ratanya sama, begitu juga dengan heart rate maksimumnya sama. Cuma beda waktu bacanya aja sih. Untuk 175 di Zepp itu terbaca di titik ini, sedangkan di Koros terbacanya agak sedikit ke depan sedikit. Nah, agak susah nih. Nah, di sini 174, 175. Oke, beda dikit doang lah. Nah, di sini sepersekian detik lebih cepat bacanya Heliostrap ya daripada Koros ya. Kan untuk Heliostrap saya pasang di lengan ya, sedangkan Koros saya pasang di pergelangan. Dan ini perbandingan grafik pace-nya. Di awal sama persis ya, 16 menit 40 detik per kilometer. Sedangkan kesini-kesini lagi baru kelihatan. Agak pindah dikit, Koros sedikit terlambat ya. 16 menit 40 detik, sedangkan di GPS iPhone udah 11 menit 6 detik per kilometernya. Apalagi di titik ini itu lumayan kerasa. Di GPS iPhone udah mencatat pace-nya di 4 menit 16 detik, sedangkan di Koros 8 menit 20 detik. Baru setelahnya dia jadi lebih jauh ya, lebih ke depan, sedangkan saya udah mulai pelanin lagi. Begitu juga kalau kita bersandar ke data altimeternya. Pertama ini nggak smooth ya catatan GPS dual bandnya. Jadi salah satu faktor dual band itu bagus atau enggak yaitu catatan altimeternya juga bagus atau smooth. Sedangkan di sini kelihatan ini masih kayak error pertama kemarin ya waktu ngecek heart rate di Coros Space Pro ini. Kayak gini persis.